seluruh jemaat Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Bapak, kami tahu hari ini kami merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Amin. Sungguh kami tahu Tuhan, kebangkitan-Mu membuktikan kami bisa juga bangkit dari keterpurukan, bisa juga bangkit dari setiap masalah dan persoalan yang ada. Hari ini mungkin Tuhan, beberapa waktu anak-anak-Mu seolah-olah terkubur, harapan mereka terkubur, semangat mereka terkubur. Tetapi kami tahu karena Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus raja. Maka hari ini harapan itu bangkit daripada kubur. Kekuatan itu bangkit. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kebangkitan. Saya tahu seluruh jemaat-Mu sudah melakukan banyak kebenaran di dalam hidup. Ada yang berjuang untuk hidup mereka, bekerja keras setiap hari. Saya tahu ada banyak umat-Mu di sini berjuang untuk masa depannya. Seolah perjuangan itu sia-sia. Mungkin ada waktunya terkubur semuanya itu. Tapi sama seperti Yesus bangkit pada hari ketiga. Saya tahu ada banyak hal perkara-perkara besar yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Selama 3 tahun sebelum Dia disalibkan, ada banyak perkara-perkara besar terjadi. Ketika Dia disalibkan, semua terlupakan pengorbanannya, semua terlupakan perbuatannya yang dahsyat. Tetapi hanya satu maksud Tuhan. Dia harus melepaskan kekuatannya. Dia harus melepaskan semua tempat yang terindah, kuasa yang ada, supaya menebus kami yang tidak berkuasa, supaya kami anak-anaknya yang ditebus menjadi orang-orang yang berkuasa, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan. Tuhan, Engkau dahsyat. Pada hari ketiga Engkau bangkit. Dan kami percaya bagi jemaat-Mu di tempat ini, hari ke-40 akan datang. Maka semua kebenaran umat-Mu akan naik ke surga. Akan naik ke surga. Dan kebenaran itu Tuhan yang melihatnya, karena Tuhan sendiri yang membenarkan seluruh umat. Dan kami percaya pada hari ke-50 akan tiba waktunya bagi kami. Maka kebenaran kami diturunkan ke bumi. Tuhan berkata oleh kebenaran firman Tuhan yang kaya, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya seluruh jemaat Tuhan diberkati menjadi kaya. Maka hari ke-50 itu akan tiba. Yang lemah akan berkata aku kuat, yang miskin akan berkata aku kaya. Maka kebenaran itu akan diturunkan pada hari ke-50. Dan saya berdoa hari ini bukan sekedar hanya hari kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi juga hari ke-40 dan hari ke-50, di mana kebenaran umat Tuhan dinyatakan, kebenaran Kristus, kebenaran Kristus dinyatakan dengan gilang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah firman, berkatilah seluruh jemaat, berkati kami semua, terkhusus berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami, biarlah firman-Mu memulihkan kami. Dan di dalam segala pekerjaan setan, roh jahat penipu, Kau tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, pikiran melayani pikiran Kau yang menentang firman Kau, menentang hamba Tuhan, menentang gereja Tuhan, kami tolak, kami tagih, kami usir Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, syukur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih buat pemain musik, terima kasih buat selebrasi, dan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang antusias datang hari ini untuk beribadah. Dan saya percaya semua kita akan membawa berkat-berkat Tuhan dari sepulang ibadah ini. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih buat pada kesempatan ini, diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat pimpinan, yaitu Gembala Sidang kita di tempat ini, Bapak Daci dan juga Ibu Daci.
Dan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini ada dua judul firman Tuhan disampaikan kepada saya, yaitu sambungan minggu yang lalu dan juga kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini saya kilas balik semua cerita tentang Tuhan Yesus sebelum sampai kepada firman Tuhan. 3,5 tahun, 3 tahun lebih dia melayani. Semua kebaikan, semua hal-hal yang besar dilakukannya di bumi ini. Semua menakjubkan, pengajarannya, mujizatnya, kuasanya, pertolongannya, semua menakjubkan. Karena dia memang 100% manusia dan 100% Tuhan. Sebagai Tuhan, dia bisa berjalan sebagai Tuhan dan juga dia bisa berjalan sebagai manusia. Ada dua sisi pilihan. Satu adalah hal yang besar, dan satu pilihan yang memang itu sangat menyakitkan secara manusiawi. Itu makanya ketika dia mau disalibkan, sebelum ditangkap dia berdoa sampai 3 kali. Kalau boleh Tuhan, cawan ini lalulah Tuhan. Karena ini adalah persimpangan yang harus dipilih Tuhan Yesus. Adalah pilihan yang sangat menyakitkan. Sehingga dikatakan di Alkitab bahwasannya keringatnya keluar peluh-peluh darah. Kalau dalam perhitungan kesehatan, pembuluh darahnya sudah pecah. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, sebenarnya secara manusia dia sudah mati. Sudah mati kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah pecah. Karena ketakutan itu sebagai manusia dia takut menghadapinya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang paling ditakutinya? Sama seperti penghitungan yang dilakukan Judas Iskariot ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus. Ada banyak perkara-perkara besar yang terjadi di depan Judas. Di depan ribuan orang, Yesus mau dijatuhkan ke jurang, tapi dia bebas dengan gampangnya dari tengah-tengah orang menyisih, dia lewat. Tidak jadi dijatuhkan ke jurang maut. Jadi Judas Iskariot memperhitungkan, oh Yesus itu luar biasa, Yesus itu dahsyat. Walau saya hianati kali ini dia akan lepas. Tapi Judas tidak tahu bahwasanya Yesus sudah melepaskan ketuhanannya untuk kita semua. Amen. Itulah hal yang paling menyakitkan ketika dia berkata, biarlah cawan ini berlalu karena aku gak sanggup menghadapi semua ini. Sebagai manusia aku gak sanggup. Itu makanya saya katakan dia sudah mati sebenarnya ketika dia berdoa. Sesungguhnya secara kesehatan, secara ilmiah dia sudah mati karena dia sudah pecah pembuluh darahnya. Tapi karena dia berkata, ya Bapa, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia berkata, Tuhan jangan ambil kuasa ini, Bapa jangan ambil, aku gak sanggup. Ketika dia ditangkap dia berkata, Petrus datang menghunus pedangnya sehingga putus telinga perwira pada waktu itu. Yesus berkata, aku setiap hari mengajar di bait suci, kenapa kau datang, kenapa kau tidak tangkap? Kenapa kau datang dengan bawa pentung? Maka Petrus mulai menghunus pedangnya. Datang Tuhan Yesus menjawab, bukankah aku berkuasa memanggil malaikat untuk menghancurkan mereka semua, tapi aku tidak melakukannya. Yesus sadar dia memiliki kuasa, tapi dia tidak pakai. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita, semua kelemahan tergambar di mata semua orang. Ketika Yesus berkata, saya akan ringkas semua. Ketika Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Siapa yang memakan aku, ia akan hidup. Nenek moyangmu sudah makan roti mana, tapi mereka semua mati. Roti mana adalah dari surga. Tetapi aku adalah roti hidup. Siapa yang makan aku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Karena Yesus adalah kebangkitan. Karena Yesus adalah hidup. Maka semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus lari. Tidak ada yang ini pengajaran sesat. Pengajaran ini keras katanya. Tetapi yang 12 murid tetap tinggal. Maka Yesus berkata kepada Petrus, kenapa engkau tetap di sini? Mau kemanakah kami pergi? Pengajaranmu adalah hidup. Perkataanmu adalah hidup. Firman yang kau ucapkan adalah hidup. Jadi kami gak mungkin lagi pergi kemana-mana. Kami akan tetap di sini. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara,
Sesuatu goncangan lagi terjadi. Kelemahan Tuhan Yesus sebagai manusia nyata. Ketika dia ditangkap, ada satu jurang yang sangat tinggi. Maka Judas Iskariot ketika dia memberikan Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus, dia duduk termangu, menyesal akan perbuatannya. Maka dari atas dijatuhkan Tuhan Yesus dengan diikat dengan rantai. Kalau dalam perhitungan kesehatan, semua tulang rusuknya dan semua ruas tulang punggung belakangnya akan patah. Karena dia diikat dengan besi, dengan apa? Dengan rantai, baru dijatuhkan pas di depan Judas Iskariot. Dan itulah yang membuat Judas Iskariot sadar bahwasannya Yesus tidak ada lagi apa-apanya. Maka dia pergi dan menyesali semua perbuatannya. Dia pergi ke sebuah kayu dan dia gantung diri. Saya mau katakan kepada kita, ke-12 murid tidak ada pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, kecuali Petrus. Tetapi Petrus datang menyaksikannya dan untuk menyangkal 3 kali. Kenapa saya ceritakan kepada kita semua ini? Supaya kita tahu, saya tahu semua jemaat Tuhan sudah banyak bekerja keras, siang malam bekerja keras, bekerja ke ladang, bekerja ke sana, bekerja kemari. Mungkin marombo kalau bahasa Simalungun, saya tidak tahu. Untuk menyambung hidup. Datang beribadah, disuruh melayani, datang disuruh gotong royong, datang. Tuhan tahu semuanya itu. Tapi engkau tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Kenapa? Mungkin ada waktunya engkau akan dikubur jauh ke dalam. Sama seperti Tuhan Yesus, dia dikubur 3 hari 3 malam, dia ada di dalam kuburan. Sehingga kebenaran semua yang dikerjakannya seolah sirna. Adakah semua perbuatanmu seolah sirna? Sia-sia semua, udah bekerja keras, gak ada lagi artinya, begini-begini aja deh hidupku. Adakah seperti itu? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, tiba waktunya hari ketiga bagimu. Amen. Kebenaranmu yang seolah padam akan bersinar. Tetapi selama 40 hari Yesus harus meyakinkan kebenaran itu bagi murid-muridnya. Dia menjumpai orang Petrus ketika dia kelaya, aku duluan menjumpai kau, katanya. Dijumpainya semua supaya yakin kebenaranmu sudah bersinar. Kebenaranmu sama seperti hari ini kami sebagai hamba Tuhan akan mengatakan kepadamu, kebenaranmu sudah bersinar. Kebenaranmu sudah dibangkitkan. Kita tidak berperkara kepada dosa, karena itu hari ini, yaitu judulnya Tuhan Yesus memakai tubuhnya. Di sini ini semua saya ringkas. Maka dikatakan kebenaran, gereja tidak bertugas untuk menyatakan siapa yang benar, tidak bertugas menyatakan siapa yang salah, tidak. Tetapi tugas gereja menyatakan kebenaran. Amen. Yesus pun tidak datang ke dunia ini menyatakan engkau salah atau benar. Tetapi dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, jelas dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 6 dikatakan bahwasanya manusia itu tidak ada yang benar, tidak ada yang adil, semua berbuat jahat, niat hatinya jahat. Saya mau tanya semua di sini, apakah yang hadir hari ini semua manusia? Berarti Anda berdosa. Katakan kiri kanannya, engkau juga berdosa. Maka Yesus ketika kedapatan perempuan berzina yang hukumnya harus dilempari, tapi dia bukan menyatakan Yesus perempuan itu salah, bukan menyatakan Yesus aku benar, tidak ada. Yesus yang adalah benar, yang tidak berdosa. Haleluya. Maka dia hanya datang mencoret-coret, menulis di pasir, di tanah pada waktu itu. Dia bangkit karena semua orang bersoal, lempari dia, hukummu sampai kata begitu. Saya tidak tahu. Ada banyak gereja sekarang ini, puji Tuhan, banyak kali gereja yang tidak berdosa. Kenapa? Ketika ketahuan jemaat berdosa, semua gereja melemparinya dengan kata-kata, hei percuma kau pelayan, percuma kau begini, percuma kau begini, percuma kau. Itu gereja yang tidak berdosa. Haleluya.
Tapi gereja yang berdosa, ketika ada orang berdosa, dia akan datang. Dia tidak Amin. Haleluya. Dia datang melindunginya. Dia datang mengayominya. Karena kalau dia datang ke gereja, jalan keselamatan akan datang baginya. Karena saya tahu di gereja ini ada tangga naik ke surga. Karena ini adalah Betel. Haleluya. Jadi naik turunnya malaikat Tuhan dari surga mengantarkan berkat-berkatnya ke gereja. Mengantarkan pengharapan kepada gereja. Itu yang saya tahu. Yang percaya katakan amin. Maka lanjutkan ceritanya. Apa yang terjadi? Apa yang ditangisi Tuhan Yesus? Dia harus melepaskan ketuhanannya demi mengorbankan manusia, demi berkorban bagi manusia. Yang Tuhan adalah yang berkuasa, yang berdaulat, yang melakukan segala sesuatu sanggup, yang mengadakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Tetapi ketika itu dia disalibkan, hilang semua harapan, hilang, dikubur semua harapan, sirna semuanya. Tapi Yesus bangkit pada hari ketiga dan bahkan naik ke surga. Artinya naik ke surga, kebenaran itu naik ke surga. Amin. Kerja kerasmu naik ke surga. Amin. Korbanmu naik ke surga. Amin. Doamu naik ke surga. Pujian penyembahmu naik ke surga. Sesudah naik ke surga, Tuhan memperhitungkannya semua. Amin. Sesudah diperhitungkan pada hari ke-50, turun semuanya. Amin. Yaitu kekuatan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Percaya. Saya tahu kita semua dibenarkan Tuhan di tempat ini. Pekerjaanmu yang bekerja keras. Paskah bercerita tentang lepasnya daripada perbudakan. Lepas. Jadi semua. Saya belajar. Tapi nantilah saya jelaskan kepada saudara. Kita ini masih padang gurun semua. Jangan bilang kita di tanah Kanaan. Bahkan saya katakanlah bukan di padang gurun. Saya katakan kita semua masih di Mesir. Setuju? Setuju? Setuju. Kalau di padang gurun tanpa kerjaan kau makan. Dengarkan baik-baik. Kalau di padang gurun tanpa kerjaan kau makan. Kalau di Mesir engkau harus bekerja keras, itu pun engkau menerima upah yang tidak selayaknya kau terima. Setuju? Ya. Tetapi ada perbedaannya, dengarkan baik-baik. Tetapi ada perbedaannya. Saya berdoa hari ini semua jemaat Tuhan berada di tanah Gosen. Walau banyak tulah di luar sana berkeliaran, tetapi tanah Gosen dibedakan Tuhan. Amin. Saya tidak peduli engkau di Mesir, saya tidak peduli engkau di padang gurun, saya tidak peduli engkau di tanah Kanaan. Yang saya pedulikan di mana Yesus berada, semua Tuhan ubahkan menjadi sungguh amat baik. Amen. Pastikan Yesus ada di tanahmu. Pastikan Yesus ada di rumahmu. Pastikan Yesus ada di usahamu. Pastikan Yesus ada di persembahanmu. Pastikan Yesus ada di persepuluhanmu. Pastikan Yesus ada di korbanmu. Amen. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Segala sesuatu kerjakan hanya untuk Tuhan. Maka Yesus mengosongkan dirinya. Tapi ketika dikosongkan dirinya, Yesus mengisi Tuhan di sorga. Bapa di surga mengisinya sehingga namanya nama di atas segala nama. Amin. Maka saya berdoa jemaat Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pematang Raya, engkau akan ternama di raya ini. Amin. Kurang semangat. Engkau akan ternama di raya ini. Amin. Itu saya lihat itu jadi. Sampai kepada firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini Tuhan memakai tubuhnya. Siapa tubuhnya? Dulu Tuhan Yesus adalah tubuh manusiawi datang ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi sekarang dia sudah naik ke surga. Tubuhnya tidak ada lagi. Berarti siapa tubuhnya? Kita semua. Dan Yesus memakai tubuhnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yohanes 4 ayat 24. Yesus memang adalah roh, tetapi dia memakai tubuhnya. Siapa tubuhnya? Yesus itu adalah roh. Sembahlah dia, dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 26, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Yesus adalah kuasa. Maka jelas dikatakan di sini. Jadi gereja, tadi saya katakan gereja tidak datang untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Kita semua di sini adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, bukan orang yang benar. Haleluya. Roma 3 jelas tadi saya katakan kepada kita. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa.
menegakkan kekudusan karena memang tidak seorang pun yang kudus. Jadi gereja tidak tugasnya menegakkan kekudusan. Enggak. Bukan saya yang mengatakan. Enggak. Gereja bukan bertugas menegakkan kekudusan, tapi gereja bertugas menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan kepada pelayan begini, saudara, itulah enaknya song leader. Sebenarnya song leader ini nggak perlu capek. Song leader itu audiensnya adalah Tuhan. Apa? Pendengarnya Tuhan, bukan saudara. Tapi pengkhotbah audiensnya adalah saudara. Kalau khotbah saya asal-asalan, nggak nyampe. Halo ya. Maka nggak boleh asal-asalan. Maka saya mempersiapkan firman ini. Gak ada rencana. Saya pun heran. Tiba-tiba disuruh. Tapi saya sudah persiapkan jauh-jauh hari tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah perkataan saya tadi. Karena memang gak bisa. Tapi kalau song leader, audiensnya Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara? Maka dikatakan berilah, maka kepadamu akan diberi. Amin. Betul tidak? Saat kapan kita memberi? Di dalam ibadah. Kalau ketika kita bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, itu melayani Tuhan. Ibu tari bernyanyi segala, itu bukan melayani jemaat, itu melayani Tuhan. Ya. Engkau angkat tangan, itu bukan melayani. Walaupun ibu tari berkata, ayo jemaat angkat tangan. Loh, dia pakai sebagai manusiawi, ya biarlah semua sama-sama kami menyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kita bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan. Maka ketika kita melayani Tuhan, dan udah lebih dulu nih Tuhan melayani kita, haleluya. Ya. Maka ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan datang melayani kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Ya. Inilah hari ini dilayani saudara. Saya berdiri di sini bukanlah pamer pengaribuan. Yang berdiri saat ini adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memakai mulut pamer pengaribuan untuk mengatakan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Tuhan memakai mulut ibu pengaribuan di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka yang saya katakan, ini jam saya aneh-aneh. Barusan tadi saya putar supaya sama dengan yang di sana. Nah, udah terlambat lagi seperempat jam. Ini masih jam 11 lewat seperempat. Di sini jam 12 kurang seperempat. Saya akan melihat ini. Saya nggak melihat itu. Yang manapun itu, yang mencari milikku yang akan kubela terus. Itu nggak milikku, itu milik Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Jadi ini milikku, ini aku lihat. Saya tadi khotbah jam 11 pas. Jadi ini masih seperempat jam. Karena indah kali kalau menyampaikan firman Tuhan, gimana lah cerita tentang kekasih kita? Mana ada habis-habisnya? Saya waktu teleponan sama pacar, mana pernah aku kan? Tapi kadang-kadang berdoa sama Tuhan. Aku kadang-kadang siapa cinta pertama aku? Siapa cintaku yang paling kucintai ini? Tuhan Yesus atau pacarku? Kadang-kadang berpikir gini. Kenapa? Kalau nelpon sama dia sampai jam 3 malam tuh nggak ngantuk. Kalau baca Alkitab, kalau aku udah payah tidur, aku baca Alkitab, udah langsung tidur itu. Gak usah sampai 5 menit. 2 ayat aja. Obat tidur yang manjur. Kadang-kadang gereja jadi tempat tidur yang sangat empuk. Walaupun seperti ini, tapi padahal tempat tidur di rumah kita pakai spring bed. Ya, kadang-kadang sampai gini tidur karena empuknya tilam itu kan, sampai bengkok gini kan. Tapi entah kenapa nggak bisa tidur-tidur. Datang ke gereja entah kenapa. Kalau nggak dilarang Bapak Gembala, ngorok, pasti dong ngorok. Hari Jumat yang lalu kan, hanya dilarang ngorok kan. Tapi kami pengkhotbah, itu herannya, waktu gak bisa kami kenal. Aduh, ini yang perjuangan. Tapi kalau mau datang orang-orang kaya, orang-orang besar ke gereja, harus tepat waktu. Karena mereka sangat mahal kali waktu. Serius. Ini raya memang jujur. Saya bukan menentang Ibu Gembala, tidak. Apa penyebabnya? Karena memang saudara juga hanya menuju kepada orang-orang besar. Maka jadilah orang-orang besar. Maka jadilah pengusaha-pengusaha. Supaya Ibu Gembala sidang kita nanti usahanya itu terlalu lama tutup. Udah, simpel aja kok banyak, tapi sampai pesannya udah.
lihat Bapak Gideon di Hasanuddin. Makanya di Hasanuddin itu orang-orang kaya, orang-orang berpotensi yang datang ke sana. Kenapa? Tepat waktu, cepat. Nggak lama. Apalagi masa Covid ini kan hanya 1,5 jam paling lama ibadah disetujui kan. Makanya harus belajar. Ini saya lagi belajar ya. Apakah saya bisa nanti 4 jam lagi khotbah, saya tidak tahu. Doakan ya. Oke, karena memang belum sampai ini kepada pokok bahasannya. Ini belum sampai. Nah, mencari yang terhilang. Tadi sudah saya ceritakan, gereja tidak menceritakan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi gereja menceritakan firman. Tetapi gereja sama seperti Tuhan Yesus yang adalah tubuhnya mengasihi orang-orang berdosa. Itu tugas kita, amin. Dan dikatakan bagian D, mencari yang hilang. Mencari yang hilang butuh tenaga, mencari yang hilang butuh dana, mencari yang hilang butuh uang, mencari yang hilang butuh kesabaran, mencari yang hilang butuh ketelitian. Setuju? Setuju. Kalau kau sadar keluargamu terhilang daripada panggilan Tuhan, engkau harus teliti mencarinya. Apa celahnya supaya dia masuk kepada panggilan Tuhan? Haleluya. Molo bata madokon bolo golom ria-ria tersayang. Tapi kalau kekristenan bukan. Kasih itu seolah-olah memberikan kebebasan, tapi kasih mengikat dia supaya tidak pergi kemana-mana. Dengar Bapak Ibu Saudara, saya tahu di gereja ini mujizat nyata-nyata. Saya tahu di dalam pelayanan kita di Pematang Raya, Merek mujizat nyata-nyata. Tapi dengarkan baik-baik, pada akhirnya jiwa-jiwa tidak mencari mujizat. Setuju? Setuju. Maka Korintus, Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah aku, katanya kan, pelayananku. Maka dia kata, kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada lagi kebangkitan bagi kematian orang, katanya kan. Tetapi malanglah hidupmu kalau hanya dalam hidupmu engkau menaruh harapan kepada Tuhan. Tahu artinya? Tahu artinya? Artinya di situ sama seperti yang saya katakan tadi, gereja pada akhirnya tidak dicari orang karena mujizat, tapi gereja akan dicari orang karena kasih. Sudah dijawab, kematian, Bapak Ibu Saudara, adalah problema yang sangat tinggi. Ini sudah sampai kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Menyelamatkan yang terhilang, mencari yang terhilang. Sebenarnya hanya itu saja tadi. Roma 10, itu ini menyelamatkan yang hilang. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 9, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Bagaimana kami berseru kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka pergi kalau tidak ada yang mengutus? Kan gitu kan? Ya. Roma 10 ayat 13 sampai 15, di situ dikatakan bahwasanya seorang yang mengaku dengan mulut diselamat, karena dengan mulut orang dibenarkan, dan dengan mulut orang dihukum. Itu isinya. Bisa saudara baca nanti. Saya tidak akan bukakan Alkitab kepada saudara, karena saya tahu orang-orang di sini adalah Alkitab berjalan. Tapi intinya itu, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, diselamatkan. Ayat 9-10, bagaimana mereka berseru di dalam nama Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka pergi kalau tidak ada yang mengutus? Sekarang Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengutus semua jemaat Tuhan, pergilah, bawalah Injil kepada semua bangsa. Amen. Dan bawalah ke tempat ini beribadah. Amen. Tetapi pada akhirnya bukan mujizat yang dicari, ya. Pada akhirnya kasihmu, ya. Itu yang dicari. Dengar, Yesus melakukan mujizat besar. Apakah dicari Tuhan Yesus dari mujizatnya? No. Tapi Yesus dicari karena Yesus adalah kasih itu sendiri. Amen. Dia mengasihi orang-orang berdosa. Lihat banyak mujizat, lari semua. Ya. Ketika ada persoalan lari kan? Ya. Tapi ketika kasih dinyatakan, maka jiwa-jiwa datang. Amen. Itu kebenaran. Amen. Jadi jangan terburu-buru engkau mujizat. Karena semua orang akan mati. Ya. Dan adong na mengulu portiu sa liling di liling na. Ya. Satu kenai kom mati. Ya.
Maka si Filipi berkata, Filipi 1 ayat 21, aku bingung. Mana yang kupilih? Karena aku ditekan dari dua sisi. Kalau aku hidup, ya cukup memberi buah bagi Tuhan. Kalau aku mati, itu keuntungan. Betul tidak? Betul. Itu dia kebangkitan ini hari ini firman. Maka jelasnya kita ini bukan bercerita kesembuhan penyakitmu, bukan bercerita kebebasan dan sembuh-sembuh, tapi bercerita bagaimana engkau mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Tetapi yang pertama bagaimana mengasihi. Firman Tuhan berkata di dalam apa? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa. Jikalau Roh Kudus turun Roh Kudus turun atas kamu, kamu kan menjadi saksiku. di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Pribadi kita. Jangan dulu terlalu jauh kepada keluarga. Pribadi kita. Engkau yang tahu engkau yang berubah. Bukan manusia, tapi akan kelihatan dari tindakan. Berarti pertama kita kasihi dulu pribadi kita. Kalau pribadi kita pun nggak bisa kita kasih, jangan terburu-buru mengasihi keluarga. Ya. Bagaimana bukti tindakan mengasihi pribadi kita? Gampang buktinya. Mengurus pribadi kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang tahu tentang pribadimu. Ya. Bapak Rio ini tidak sepenuhnya tahu pribadi Ibu Rio. Setuju? Udah lama mereka menikah. Sebelum menikah pun mereka pacaran lama. Pacar pertama, cinta pertama, sampai akhir hidupnya hanya dia cintanya. Indah kali Ibu Rio.